Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 kelas 10 TOI 2 akan mempresentasikan sejarah tentang Kerajaan Bali dan Majapahit. Letak geografis Kerajaan Bali. Kerajaan Bali atau Kerajaan Bedahulu adalah kerajaan kuno di Pulau Bali yang berdiri antara abad ke-8 sampai abad ke-14. Pusat kerajaannya berada di sekitar Panjang atau Bedahulu, Kabupaten Gianyar, Bali. Nama-nama raja yang pernah memimpin di Kerajaan Bali. 1. Jayasinga Marwadewa tahun 960 Masehi sampai 965 Masehi. Ia adalah seorang putra mahkota yang telah diangkat menjadi raja sebelum ayahnya turun tahta. 2. Marakarta 1011 Masehi sampai 1012 Masehi. Sejak memimpin, Marakarta dijuluki sebagai sumber kebenaran hukum. Mereka selalu melindungi dan mengayomi masyarakat kerajaan. 3. Ratu Sri Ugrasena 915 Masehi sampai 942 Masehi. Selama masa kepemimpinannya, Ratu Sri Ugrasena meninggalkan 9 buah prasasti. 4. Anak bungsu. Dia menjabat dari tahun 1049 sampai 1077. Beliau adalah Raja Bali kuno yang paling banyak meninggalkan prestasi dengan jumlah lebih dari 28 buah prasasti dan telah tersebar di Bali Utara, Bali Tengah, dan Bali Selatan. 5. Bedahulu. Dia menjabat dari tahun 1343 Masehi. Bedahulu merupakan raja terakhir yang memimpin kerajaan Bali sebab pada masa pemerintahannya ia ditaklukkan oleh Gajah Mada sehingga wilayah kerajaan menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Pada masa kejayaan Kerajaan Bali dalam aspek politik, berita tertua mengenai Bali bersumber dari Bali sendiri, yakni berupa beberapa buah cap kecil dari tanah liat yang berukuran 2,5 cm yang ditemukan di Pajeng, Bali. Cap-cap itu dibuat pada abad ke-8 Masehi. Adapun prasasti tertua di Bali berangkat tahun 882 Masehi memberitakan perintah membuat pertapaan dan persanggaan di Bukit Kintamani. Dari aspek sosial, Kerajaan Bali atau Kerajaan Bedahulu adalah kerajaan kuno di Pulau Bali yang berdiri antara abad ke-8 sampai abad ke-14. Saat dinasti Warmadewa berkuasa, agama pertama yang berkembang di Bali adalah Buddha. Barulah pada periode selanjutnya rakyat Bali memeluk agama Hindu. Aspek ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kehidupan masyarakat Pulau Bali sebagian besar mengandalkan sektor pertanian. Hal tersebut tercantum dalam beberapa prasasti di mana ada pembahasan yang berkaitan dengan masalah bercocok tanam. Aspek budaya, Kerajaan Bali atau Kerajaan Bedahulu adalah kerajaan kuno di Pulau Bali yang berdiri adalah antara abad ke-8 sampai abad ke-14. Masa keruntuhan Kerajaan Bali. Kerajaan Bali runtuh disebabkan siasat yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada yang pada saat sedang melakukan perluasan wilayah ekspansinya ke Nusantara. Awal mulanya Patih Gajah Mada mengajak raja dari Kerajaan Bali untuk perundingkan tentang penyerahan wilayah kerajaan ke tangan Majapahit. Oleh sebab itu, Patih Kebo Iwa diutus menuju Majapahit untuk melakukan perdamaian. Peninggalan Kerajaan Bali. 1. Prasasti Belanjong. Prasasti Belanjong adalah peninggalan bersejarah yang memuat pesan berbahasa Bali dan dibuat oleh Sri Kesari Warmadewa. Prasasti ini ditemukan di Sanur Kauh dan Pasar Selatan. 2. Prasasti Panglapuan. Prasasti Panglapuan adalah peninggalan Kerajaan Bali yang berisi pesan tentang para penguasa kerajaan seperti Udayana, Jaya Pangus, dan anak bungsu. 3. Prasasti Anak Bungsu. Prasasti Anak Bungsu adalah peninggalan dari Raja Anak Bungsu yang berjumlah 28 buah. Selain prasasti, ada Goa Gajah, Pura Gunung Penulisan, dan Pura Gunung Kawi. 4. Pura Agung Besaki. Pura Agung Besaki merupakan tempat pemujaan yang menjadi cikal bakal agama Hindu di Bali. Lokasinya di Desa Besaki, Karangseman, Bali. 5. Candi Wasan. Jejak peninggalan Kerajaan Bali berikutnya Candi Wasan yang pernah menjadi tempat spiritual pada masanya dengan bukti ditemukan sejumlah arca, salah satunya arca Ganesha. 6. Candi Manganing. Candi Manganing termaksud peninggalan masa Kerajaan Bali yang ditemukan pada 1925 di Gianyar. Salah satu arca sakralnya yang masih ada yaitu Linggayun. Letak geografis Kerajaan Majapahit. Kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung, Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Meskipun wilayah kekuasaan masih diperdebatkan, lokasi pusat Kerajaan Majapahit ada di dekat Rowolan yang terletaknya kurang lebih 10 km di sebelah barat daya kota Mojokerto sekarang. Nama-nama raja yang pernah memimpin di Kerajaan Majapahit. 1. Hayam Wuruk. Dia menjabat pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi.
Raja Majapahit yang paling lama memerintah adalah Hayam Wuruk, yakni 39 tahun. 2. Girindra Wardana Dyah Ranawijaya. Dia menjabat pada tahun 1486 sampai 1517 Masehi. Meski berkuasa selama 41 tahun, tapi Dyah Ranawijaya memerintah sebagai Raja Majapahit hanya selama 29 tahun. 3. Jayanegara. Dia menjabat pada tahun 1309 Masehi sampai 1328 Masehi. Jayanegara merupakan Raja Majapahit II yang menggunakan nama Abhiseka Anantawikramotungadewa Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundarapanya Ewa Adiswara. 4. Tribuana Tungadewi. Dia menjabat pada tahun 1328 sampai 1350. Tribuhuana Tungadewi atau Sri Tribuhuana Tungadewi Maharajasa Jaya Wisnu Wardani merupakan Raja Majapahit III. 5. Wikramawardhana. Dia menjabat pada tahun 1390 sampai 1428. Wikramawardhana merupakan Raja Majapahit V yang berkuasa dari tahun 1390 Masehi hingga 1428 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit dari aspek sosial. Kehidupan sosial Kerajaan Majapahit. Di dalam kehidupan sosial masyarakat, Kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta seperti di India, karena kerajaan ini bercorak Hindu. Namun, sistem kasta di Kerajaan Majapahit hanya bersifat teoritis saja dalam kehidupan istana. Dari aspek politik, pada tahun 1293, Raden Wijaya merupakan Raja Majapahit pertama dengan gelar Kartajasa Jayawarda dan mulai menyusun roda pemerintahannya. Semua pengikutnya yang setia dan selalu berjasa dalam masa-masa perjuangan diangkat memiliki jabatan tertinggi dalam roda-roda pemerintahannya. Aspek budaya. Seni budaya masa Majapahit tersebut beragam. Jumlahnya sebut saja tarian, wayang beber, jatilan, dan beberapa kesenian khas Majapahit hingga kini masih bertahan. Bahkan seni budaya Majapahit tidak hanya mampu melahirkan kesenian sementara, melainkan juga seni sastra, puisi, hingga seni terakota, seni pahat, serta seni patung. Aspek ekonomi. Sungai Brantas dan Begawan Solo merupakan faktor pertama yang mendukung perekonomian Kerajaan Majapahit. Hal ini disebabkan oleh suburnya wilayah kekuasaan Majapahit yang dinilai cocok untuk bertani sehingga menghasilkan produk dari pertanian yang berguna memperkuat perekonomian kerajaan. Masa keruntuhan Kerajaan Majapahit. Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak saat itu, para penerusnya tidak ada yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mendorong runtuhnya Kerajaan Majapahit. Di antaranya, 1. Banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri. 2. Terdapat konflik perebutan takhta. 3. Meletusnya Perang Paregreg. Peninggalan Kerajaan Majapahit. 1. Candi Sukuh. Candi terletak di Desa Beljo, Kecamatan Yosotananya, Jawa Tengah. Ini berjarak kurang lebih 36 km dari Surakarta atau 2 km dari kota Tanahnya. 2. Candi Bahu. Candi Bahu sendiri terletak di kawasan situs arkeologi di Dukuh Jambu, Mente, Desa Bejidong, Kecamatan Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Di prasasti ini dibuat oleh Empu Sendok dan berguna sebagai tempat pembakaran jenazah di Raja-Raja Majapahit. 3. Candian di Surawama. Terletak di Desa Canggu, Kecamatan Pare, Kediri, Jawa Timur Laut, Kota Kediri. Ternyata candi ini berdiri memiliki nama asli Candi Wisnu Bhawanapura yang dibangun pada abad ke-14 Masehi. 5. Candi Waringin Bajang. Candi peninggalan Kerajaan Majapahit ini terdapat di Desa Dandunan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Candi ini memiliki bentuk yang terlihat sederhana dan tidak dilengkapi dengan kaki candi, namun hanya atap dan badan candi. 5. Candi Tikus. Sama halnya seperti Candi Brahu, Candi Tikus juga sama-sama berada di situs arkeologi Trawulan di Dukuh Jambu, Mente.
Desa Bejijong, Kecamatan Trewulan, Mojokerto, Jawa Timur. 6. Candi Ceto. Peninggalan Majapahit lainnya yang masih kokoh berdiri hingga sampai hari ini adalah Candi Ceto. Menurut pendapat sejumlah pihak, candi bercorak Hindu ini diprediksi berdiri pada masa akhir pemerintahan Kerajaan Majapahit. 7. Candi Jabung. Candi bercorak Hindu ini terletak di Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. 8. Gapura Bajang. Gapura Bajang Ratu juga termasuk salah satu situs peninggalan Kerajaan Majapahit yang layak kamu kunjungi. Gapura ini berlokasi di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Bangunan tua ini diprediksi dibangun pada abad ke-14. 9. Gapura Waringin Lawang. Gapura yang dibangun pada abad ke-14 ini berlokasi di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Menurut bahasa Jawa, Waringin Lawang memiliki arti pintu beringin. Gapura ini memiliki tinggi 15,5 meter dengan ukuran 13 kali 11 meter. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With a flame, I will let you